أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا. ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan yang mahal ini, sebelum kita memulai acara kita, Ustaz mau absen dulu. Semoga sudah datang semuanya. Saudi, Turki, para mitra, mana kita? Ya. Oh iya, Heru, Umar, Ilham, Masih, Firdaus, Fajar, Fatayun, Saza, Habib, Kadir, Nur, Santos, Sakit, alumni kita, pemuda, Arif Maulisa, Abang yang Harim, alumni tahun 2016, yang mungkin kadang-kadang sering disebut oleh Ustaz Rafiq, salah satu ulamanya di kelas mereka. Ada 3 orang ulama, tiga-tiganya sedang ada yang menuntut ilmu, ada yang sudah berkarya. Di antaranya abang kita Ustaz Arif yang sekarang sebentar lagi akan melanjutkan pendidikannya. Jadi dia selama sekitar 2 bulan kemarin aja kita sini, hanya 2 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Ya, dalam 3 bulan setelah pulang dari Madinah bulan 8, 1 bulan kita di rumah 1 bulanan, kemudian kita minta untuk mengajar di sini sambil mengisi kekosongan, kita minta ajar membantu kita. Padahal beliau masih ada planning yang lain sebenarnya. Nah, dan planningnya apa ya? Saya sebentar lagi mungkin hari Rabu ini beliau akan terbang ke Malang, ya, langsung dari Jakarta langsung ke Malang untuk melanjutkan S2 di UI Malang, salah satu UI terbaik di Indonesia. Nanti bisa kalian cek sendiri kelebihan UI Malang ini. Yang setelah sepengetahuan Ustaz, UI Malang ini sekitar tahun-tahun 2017-2016an itu yang jurusan kedokterannya saya itu skripsinya pakai bahasa Arab. Jadi nanti udah keluar aja gini, kepala saya terbuka-buka dulu. Skripsi kedokterannya pakai bahasa Arab, apalagi yang jurusan agama. Kita masih perlu merancang kita yang masih perlu berjalan merancang lagi. Nah, beliau mau lanjut S2 setelah 2 tahun di Azhar, 2 tahun di Azhar, kemudian 4 tahun di Madinah, kemudian sekarang belajar lagi, mau belajar lagi di Malang, S2 di sana. Sebenarnya sempat juga tes ke Tunisia atau sebelumnya ke Saudi juga, tapi berat. Karena S2 di Saudi, satu Indonesia berapa? Satu orang. Satu Indonesia yang 270 juta ini, satu orang manusia yang S2 di Madinah. Makanya kalau ada dokter di Timur Tengah, itu keilmuannya insya Allah tidak dilakukan lagi dengan kita di Indonesia. Jauh. Mau ke Tunisia nggak terima karena juga grade-nya berat juga ya. Karena kan kayak sering yang disampaikan di rapor kemarin atau di sebelumnya, kita merasa udah bagus tapi pinter, tapi ada orang lain pinter lagi dan lebih pinter lagi dan lebih pinter lagi dan lebih pinter lagi. Nah, itu persaingan. Ketika udah keluar kalian dari kamu apa itu ada kan dan persaingan yang keluar nih. Baik, tidak panjang lebar silakan Sarif dan Ustaz mohon minta kalian tidak ada yang bicara. Kecuali nanti ada sesi saya jawab, sesi untuk sharing sebagainya atau kemanapun, karena beliau juga kalau kita duduknya di sini juga ya kan? Iya. Ya sama seperti kalian sama juga 2016. Dan juga sebelumnya terjadi Fahri yang datang orang lebih terbangkan tidak pernah salah sama sekali ada. Mungkin pernah saya ceritakan ada kesalahan waktu SDS dulu ya, Opat Pagar pernah. Nah, pernah juga. Setelah pagar kayak sudah tumpah itu. Dan pernah kita marahi waktu 2013 atau 2015 dengan Bang Ruswa, satu passion beliau ini, karena membawa laptop ya, laptop yang waktu itu larangannya luar biasa, enggak ya, sempat agak kalau bahasa satu mengecewakan. Cuman dengan niat yang baik sebenarnya.
ada salah. Ya, pernah seperti itu juga. Dan satu lagi, waktu di satu MTS, ya, informasi dari kapal yang bukan dari video. Itu kalau dulu kita itu halakoh Quran itu dibaginya bukan dibagi akses, tapi dibagi mana yang paling cepat hafalannya, mana yang kurang hafalannya. Dan dia termasuk di kelompok yang kurang hafalannya, ya. Yang kurang hafalannya. Makanya ada satu kawan dia yang di Azhar karena dulu juga menjadi termotivasi dengan beliau. Kenapa? Dia sampaikan waktu kawan ini, saya pikir saat dulu orang itu nggak bisa berubah, tetapi begitu melihat alim orang itu bisa berubah. Ya, ada satu kawan namanya Farhan pernah sampaikan pada saya ini. Kenapa? Yang awalnya di kelas 1 MTS itu masuk di halakoh yang lemah, ternyata melejit jauh. Dan kawan yang dulu pinter sekarang entah kemana, udah kemana, pakaian dan sebagainya. Seperti sekalian di sini. Jadi orang dihitung dari akhirnya. Perjuangan start bisa dia duluan, start kita bisa kalah, tapi yang penting akhir nanti. Kan gitu kan? Yang penting juara kan di akhir, nggak ada juara yang pertama. Primo, Esbal, akhir. Macam kemarin bola Maroko bisa ada awal nggak ada menjagokan, tapi luar biasa. Baik, silakan Pak Riz. Ya, sudah bosan dengan omongan kita kan. Ceritakan sebagainya. Bagaimana sebenarnya pembagian bahasa juga belum sebenarnya. Baik, teman-teman Arif, Arif mau Ihsan LC, sebentar lagi mau MA, Allah menjadi wartawan lagi. Baik, silakan menyampaikan hal yang apa yang perlu dilakukan kepada adik-adik itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-atamman al-akmalan ala khalqil bashar, ala afdalil bashar, afdalil khalq fid dunya wa huwa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi bi tariqatihi wa bi ni'matillahi ala tariqatin nabi sallallahu alaihi wasallam nasluku hada ad-din wa nasluku hada al-manhaj al-mubarak. Fa urahhibu bikum ayyuhat tullab fi fasl as-sadis al-thanawi fi ma'had Harun al-Asl. Baik, la utawil al-kalam. Jadi tujuan saya ya berbicara di depan antum-antum sekalian hari ini ya, tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan sedikit pencerahan dan motivasi serta memberikan sedikit pengalaman ya, cerita tentang pengalaman saya ketika saya belajar di Damora, bagaimana ketika saya dulunya belajar di sini hingga akhirnya alhamdulillah Allah berikan nikmat pada saya untuk bisa menempuh pendidikan di luar negeri. Oke, mungkin teman-teman bertanya ya, apa sih yang saya perbuat ketika di Damora? Jadi apa yang saya lakukan ketika di Damora sampai akhirnya saya bisa belajar di luar negeri ya. Apa yang saya lakukan? Apakah saya melakukan suatu hal yang luar biasa? Apakah saya berbeda dari teman-teman yang lainnya? Ya, enggak juga ya. Keadaan saya di Damora itu sama seperti antum-antum sekalian ya. Jadi dari sanawiyah ya. Jadi saya dari Damora ini dari sanawiyah 3 tahun, kemudian aliyah 3 tahun. Sama seperti kalian ya. Sama-sama tinggal di asrama ya. Setiap paginya dulu ketika sanawiyah kita ada mufradat ya. Kemudian masuk kelas kita belajar ya. Kemudian ada halaqah Quran dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ketika aliyah saya baru masuk Baitul Hufaz ya. Baru di situ saya ada halaqah khusus untuk Baitul Hufaz. Ya, tapi intinya ya ingin saya katakan bahwasanya kehidupan saya itu sama seperti kalian-kalian semuanya, antum-antum semuanya. Enggak ada yang berbeda. Ya. Terus apa yang berbeda, Ustaz? Ya. Yang berbeda itu apa? Keinginan kita masing-masing. Keinginan kita untuk berubah, itulah yang membedakan antara seseorang dengan seorang yang lainnya. Ya. Oke. Sebelumnya saya akan ceritakan ya perjalanan saya ya dalam menuntut ilmu. Ya, nanti akan ada videonya
dan akan ada sedikit gambaran atau yang mungkin belum pernah melihat beberapa situs-situs sejarah atau apa gitu ya. Khususnya ketika saya belajar di Saudi atau ketika saya belajar di Mesir, mungkin teman-teman belum pernah melihat. Nanti akan ada beberapa tempat-tempat yang akan saya tunjukkan ya ke teman-teman. Itu juga mungkin di Damora dan lain sebagainya ya. Beberapa foto-foto ketika saya masih menjadi santri dulu. Oke, pertama sekali ya, cerita saya dalam menuntut ilmu. Sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Ustaz Daud ya, dan oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi saya ini bukanlah dasarnya bukan orang yang memang berkeinginan kuat dalam menuntut ilmu agama. Ya, jadi ketika saya masuk ke Damora, ya, saya masuk ke Damora ketika MTS, ya, itu pemahaman agama saya masih kurang, ya. Saya jujur ya. Jadi ketika saya masuk ke Damora, ya, itu pemahaman agama saya kurang dibandingkan dengan teman-teman saya yang pada masa itu, ya. Mereka masuk ke Damora itu udah punya bekal agama. Ada yang udah hafal juz 30 ya, pada masa itu juz 30 ya, 1 juz, tapi hebat itu, masuk Damora udah hafal juz 30. Ada yang dia itu pintar dalam masalah fikih, ada ya. Jadi jangankan masalah fikih ya, saya pada masa itu ketika baru masuk daya, saya nggak tahu ada sholat sebelum sholat rawatib ya, sholat rawatib sebelum sholat fardu ya. Saya nggak tahu ini sholat apa nih ya. Jadi orang sholat zuhur sebelumnya ada sholat fardu, saya nggak tahu ini sholat apa mereka ini ya. Saya melihat ini sholat apa dulu, sampai akhirnya saya tanya sama salah satu yang pinter masalah agama, tadi sholat apa? Katanya sholat rawatib ya, sholat qobliyah zuhur. Saya baru tahu di situ, oh kayak gini ya, ada belajar ya. Ada belajar juga beliau tentang masalah-masalah kayak gini. Padahal saya nggak tahu apa-apa. Ya. Dan ketika masuk Damora, ya, banyak hal-hal yang baru saya dapatkan. Alhamdulillah, semua karena nikmat Allah. Oke. Saya mulai pendidikan saya itu dimulai ya di Luxmawi. Semuanya di Luxmawi. Dari TK, ya, SD, MTS di Luxmawi, bahkan di Aliyah pun di Luxmawi. Ya, ketika TK itu saya TK di TK Kartika, tahu? Kartika Luxmawi. Ya. Kemudian SD 3. Ada yang dari SD 3 sini? SD 3 Luxmawi. Oke, ya, intinya saya dari SD 3 Luxmawi. Ya. Jadi sekolah umum ya. Dan di SD itu nggak diajarkan agama seperti diajarkan di madrasah ibtidaiyah atau min ya. Atau sekarang ada SD IT ya, biasanya umumnya orang diajarkan tentang agama, diajarkan doa-doa, adab membaca doa sebelum keluar rumah ya, adab ketika keluar rumah, adab masuk WC dan sebagainya diajarkan. Tapi saya nggak pernah dapatkan itu karena umumnya ya, lingkungan saya itu lingkungan yang biasa, lingkungan yang tidak terlalu agamis ya. Sampai akhirnya saya masuk ke Damora tahun 2010 gitu ya. Jadi sekalian sama Ustaz Rafiq juga tahun 2010 kami masuk ke Damora. Ketika saya pertama sekali masuk ke Damora, ya, yang pertama saya dapatkan ya, yang tadi saya ceritakan. Ya, ketika ada orang sholat zuhur, ya, kemudian sebelumnya dia sholat sunnah qobliyah. Saya nggak tahu ini sholat apa. Sampai akhirnya saya tanya ke teman saya, dia katakan ini namanya sholat rawatib, ya, qobliyah zuhur. Dari situ saya belajar sedikit. Ya. Terus kapan saya mulai? Awalnya ketika saya masuk daya, ya, saya itu belum termotivasi untuk belajar agama secara mendalam, secara detail. Jadi masuk daya ya cuman keinginan dari orang tua saya itu menginginkan saya masuk daya, ya, masuk ke ma'had atau pondok. Ya, dari keluarga saya juga nggak banyak yang masuk ke pondok. Ya, jadi keinginan saya masuk ke pondok itu tidak lebih tidak kurang hanya keinginan orang lain, bisa kita bilang gitu. Ya, dari orang tua atau dari dorongan keluarga. Ya, tapi dari pribadi nggak terlalu terikat dengan daya. Ya, pengen santai, pengen di luar, lain sebagainya. Ya, namanya manusia, gitu kan. Ya. Akan tetapi ketika awal masuk ke daya, masuk ke Damora, saya mulai mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak saya dapatkan di luar. Apa itu? Pendidikan tentang agama. Ya, mengajarkan tentang agama, mengajarkan tentang sholat, tata cara wudhu dan sebagainya. Itu membuat saya semakin ingin untuk belajar agama. Ya, maka ketika saya masih duduk di kelas 1 MTS, ya, bisa tanya sama teman-teman saya dan sebagainya, saya itu biasa-biasa aja, nggak menonjol. Ya,
di kelas biasa aja. Kadang ini saya jujur ya, ketika masih kelas LPTS kadang masih tidur di kelas ya, masih suka tidur. Kenapa? Karena nggak ada motivasi. Saya ini mau jadi apa sih? Keluar dayah paling cuman biar dilihat sama orang saya ini dayah dan sebagainya ya, ada pendidikan agama dan sebagainya, hanya sebatas itu. Tapi ketika kelas 1 MTS ini ya awalnya saya malas-malasan sampai akhirnya ya ada suatu ketika ya, banyak peristiwa sebenarnya yang berubah saya. Salah satunya itu apa? Ada teman saya ya, sangat pintar sekali, namanya Abdan Syakura kalau dikenal ya. Jadi Abdan Syakura ini pada suatu hari itu ada pelajaran namanya pelajaran mutola'ah dulu. Kelas 1 MTS ada pelajaran mutola'ah ya. Ketika ujian pelajaran mutola'ah ya, saya belajar biasa aja, cuma baca dan selesai. Padahal kemampuan saya jauh daripada teman-teman saya. Teman saya ada yang baca berapa kali baca, hafal dia. Tapi saya cuma sekali baca ya, sok-sokan. Udah hafal sebagainya, tapi nggak bisa. Ya, cuma sekali baca udah lewat. Besok ujian nggak bisa jawab. Saya dapat nilai berapa? Seingat saya 40 masalah cuma dapat nilai. Pada masa itu yang ngajar Sahamdun, 40 cuma nilai. Ya. Terus selesai ujian ya, ada teman saya Abdan Syakura ini. Saya tanya, saya lihat ya, jadi kan kebetulan dia duduk di depan ya. Di sini misalnya Abdan Syakura di sini ya, saya duduk di belakang. Saya ke depan sini, saya lihat ada kertas nilai ujiannya, ulangannya 100. Saya tanya, kok bisa dapat 100? Saya mulai penasaran situ, kok bisa dia dapat 100? Saya kok bisa 40? Ya. Di situ saya mulai terbuka, mulai salahnya keinginan saya untuk belajar agama semakin bertambah gitu. Kok bisa dia dapat 100 sedangkan saya dapat 40? Padahal sama-sama belajar ya. Walaupun saya belajarnya cuma sekilas ya. Teman saya belajarnya mungkin lebih hebat lagi ya. Tapi kok bisa dia dapat 100? Saya di situ mencoba bagaimana caranya saya bisa dapat 100 juga kayak dia. Ya. Maka pada ujian selanjutnya ya, di mutola'ah selanjutnya itu dibuat remedial. Jadi kami yang gagal-gagal itu dibuat remedial oleh Ustaz Daud, oleh Ustaz Hamdun. Oke. Dibuatlah remedial. Saya coba kayak si Fulan tadi, teman saya ini. Coba belajar malamnya kan, murojaah lagi dengan giat gitu kan. Pas remedial dapat nilai 70, pas KKM nilai saya. Saya heran, kok bisa saya belajar capek-capek gitu kan, berat-berat belajar kayak gini, kenapa dapat 70 gitu. Dia kok bisa dapat 100, padahal sama-sama belajar gitu dan sebagainya kan. Maka di situ saya mulai tahu diri ya. Kemampuan saya itu berbeda dari kemampuan teman saya. Teman saya ini dia memang pintar, orangnya cerdas ya, hafalannya kuat. Dia sekali belajar langsung lengket ini materi pelajarannya. Sedangkan saya ya hafalan lemah ya. Kemudian penguasaan materi saya pun kurang ya. Jangan dibandingkan. Kalau ingin membandingkan ya, dalam hati saya kalau ingin membandingkan maka inti harus belajar 3 kali lipat daripada dia. Nah seperti itu ya. Dari situlah saya mulai beranjak dikit-dikit, pelan-pelan ya. Termasuk yang dikatakan tadi di Quran tadi. Memang saya awalnya ketika awal MTS itu kami dibagi-bagi ya. Dulu nggak ada Baitul Hufaz, belum ada Baitul Hufaz. Tahun 2010 belum ada Baitul Hufaz. Jadi kami dibagi-bagi kelasnya, halakohnya ya, maksudnya halakoh dibagi-bagi. Ada yang kuat hafalannya, ada yang lemah hafalannya. Ya, jadi kebetulan saya juga dapat sama halakoh Sahamdun. Jadi Sahamdun ini masya Allah ya, banyak yang ini ya berkaitan sama proses saya ya, dalam belajar. Oke, jadi Sahamdun ini dulunya ya di halakoh itu ada 3 orang yang hebat ya, 3 orang yang hafalannya hebat-hebat di halakoh saya. Termasuk yang dikatakan tadi Ustaz Ilham Al-Fatan. Ya. Jadi mereka hebat ini itu dapat hadiah dulu dari Sahamdun, dikasih Quran, dikasih mushaf ya, mushaf kecil itu. Saya tertarik, kok bisa dapat mushaf gitu? Saya pengen juga ya dikasih mushaf ya. Siapa yang nggak pengen dapat hadiah? Ya. Akhirnya saya tanyalah ke mereka padahal kayak saya juga malam nggak murojaah, kadang-kadang nggak hafal, baru hafalnya pagi, langsung storannya banyak gitu ya. Kadang sampai 1 halaman, ada yang ya lebih 1 halaman, alhamdulillah. Sedangkan saya kurang gitu ya. Dari situ saya juga termotivasi kok bisa dia bisa menghafal dalam sehari setoran 1 halaman, bahkan ada yang lebih, sedangkan saya kurang gitu, kok bisa ya. Nah, saya coba malam itu ya, saya belajar, saya hafal gitu kan untuk besok ya. Ternyata bisa, besoknya saya bisa hafal walaupun nggak sampai 1 halaman, tapi bisa. Itu 1 MTS bisa gitu, alhamdulillah ya. Dari situ saya mulai terasa enak, terasa suka gitu dengan menghafal Al-Quran. Akhirnya setiap hari saya kayak gitu ya, malamnya saya sebelum saya setoran paginya, malamnya saya
hafalkan hafalan yang baru. Paginya saya store. Setiap hari gitu. Ya, sampai alhamdulillah ya. Ketika mau naik kelas 2 MTS ya, itu Ustaz Hamdan juga buat seperti yang sebelumnya ya. Dibuat pengumuman 3 orang hafalan tertinggi. Alhamdulillah saya dapat juara 3. Ya, di situ saya senang sekali, dikasih Quran, dikasih mushaf sama Ustaz Hamdan. Saya senang sekali. Berarti Ustaz Hamdan menghargai. Jadi saya merasa Ustaz Hamdan menghargai apa yang saya usahakan. Dan saya di situ bertambah lagi semangat untuk belajar agama. Ya, bahwasanya semua itu kembali ke pribadi. Enggak ada yang namanya orang bodoh, yang namanya orang malas itu. Sebenarnya orang itu malas ya. Jadi orang bodoh, orang kurang hafalan itu enggak ada. Ya, selama kita mau, selama kita punya motivasi yang tinggi, selama kita punya semangat yang tinggi, itu bisa. Ya, buktinya saya ya ketika awal MTS ya. Sampai kemudian kelas 2 MTS ya, sebagai saya ceritakan saya pernah ya masih melakukan ya, pelanggaran dayah dulu ya. Walaupun saya juga malu mengatakan, tapi itu memang ada gitu ya. Sampai akhirnya jadi MTS ini saya masih dalam ini ya, masa transisi. Ya, berubah-ubah. Ya, sesekali kadang baik, sesekali kadang keluar ininya jahatnya ya, gitu-gitulah ya. Masih masa transisi. Ya, sampai kelas 3 MTS. Kelas 3 MTS itu baru saya mulai mulai berubah total gitu ya. Mulai tahu bagaimana apa istilahnya inti dari belajar ini apa ya. Kemudian mulai merubah sikap saya, akhlak saya dan sebagainya ya. Karena juga pada masa itu kita mulai dewasa ya, mulai balik ya. Umumnya orang pada kelas ya. Saya coba memperbaiki di situ ya. Sedikit-sedikit naik rankingnya, dan alhamdulillah ya. Semuanya berkat karena Allah SWT ya. Tapi ingin saya sampaikan bahwa ya, ketika di MTS ini ya, saya itu nggak hafal Quran dulu, nggak banyak hafal Quran. Jadi walaupun saya ikut tahfiz, ikut halaqah ya, itu hanya halaqah yang diadakan oleh dayah saja. Jadi hanya mengikuti ikuti ujian dayah saja. Misalnya satu tahun kita wajib 1 juz dulunya. Ya, jadi saya cuma hafal 1 tahun 1 juz sudah selesai. Jadi nggak terlalu termotivasi untuk menghafal di luar pada itu. Ya, dulu kami hafalnya 30, 29 dan 28. Saya rasa mungkin masih sama ya. Ya, jadi cuma 3 juz itu aja yang saya dapatkan ketika MTS. Jadi saya belum ada motivasi untuk belajar agama dan untuk menghafal Quran lebih dalam lagi. Ya, ketika saya masuk aliyah, ya, ketika di aliyah, ya di situ saya baru mulai memiliki target. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya saya lulus dari Damora? Ya, saya bisa hafal 30 juz. Itu target saya. Kenapa? Karena kalau kita hafal cuma 3 juz, 5 juz ya, itu masih sedikit ya. Kalau kita mau betul-betul jadi ulama, mau jadi orang yang paham agama, ya, jangan setengah-setengah ya. Dari situ saya mempelajari ya, dari situ saya memahami bahwa Al-Quran itu jangan setengah-setengah. Maka ketika saya mulai masuk satu aliyah ya, saya buat target selesai dari Damora saya harus hafal 30 juz. Ya, alhamdulillah ya, ketika saya masuk kelas 1 aliyah itu baru dibuka Baitul Hufaz ya. Pada masa itu yang jadi pimpinannya siapa? Yang jadi ketuanya itu Ustaz Zakaria Yahya ya. Dan yang jadi ketua Baitul Hufaz ya, tadi pembinanya Ustaz Zakaria, ketuanya Ustaz Teguh Ridho. Ya, itu dibuka pendaftaran Baitul Hufaz. Ya. Yang diterima cuma 10 orang. Yang daftar pada masa itu banyak sekali. Dari kelas 6 aliyah sampai kelas 1 MTS. Ya, semua mendaftar. Ya, ingat sekali saya, itu kami yang daftar dikumpulkan di satu kelas. Penuh kelas ini sampai sesak kami ya. Saking penuhnya ya. Yang diterima cuma 10 orang. Ya, saya berdoa pada masa itu ya. Ya Allah, niat saya, cita-cita saya mau hafal 30 juz selama di Damora. Ya. Maka berikanlah jalan bagi saya agar bisa diterima di Baitul Hufaz. Karena ini merupakan salah satu cara saya untuk bisa menghafal 30 juz. Alhamdulillah, berapa minggu kemudian diumumkan nama-nama yang lulus dan saya termasuk yang lulus. Ya, nomor 10 ya, nomor terakhir. Ya, dari 10 nomor terakhir nomor 10 dan itu dikasih spasi lagi. Jadi dah 10 dikasih spasi lagi di bawah. Ya. Hampir enggak lulus. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah saya lulus. Alhamdulillah Baitul Hufaz. Pada masa itu Baitul Hufaz cuman baru 20 orang. Ya. Angkatan pertama, kami angkatan kedua baru 20 orang. Ya. Angkatan pertama itu tahu saya cuma anak kelas 1 MTS semuanya.
ya, naik kelas 2 mereka. Sedangkan yang angkatan kedua itu baru campur. Jadi ada yang dari kelas 6 aliyah, ada yang kelas 5, ada yang kelas 4, ada yang dari kelas 3, 2 dan sebagainya. Ya, jadi kami campur-campur di rumah itu. Ya, dari situlah saya mulai fokus untuk hafal Quran, ya. Dan alhamdulillah Allah pun berikan saya kemudahan untuk bisa menghafal tepat pas saya lulus dari Damora. Ya. Dan juga ya ketika saya di aliyah ya, saya mulai mendalami ilmu-ilmu yang mungkin belum saya dalami di MTS. Ya, misalnya seperti ilmu nahwu ya, ilmu sorof ya. Walaupun saya mungkin masih belum terlalu paham beberapa hal, tapi saya mau coba untuk betul-betul belajar gitu. Karena saya tahu kalau seandainya kita memiliki niat yang kuat, semangat yang betul-betul ya, semangat yang sangat membara, insya Allah ya, pelajaran-pelajaran susah itu pun akan mampu ditaklukkan. Ya, dulu nahwu sorof itu masuk pelajaran yang susah bagi saya. Ya, sampai akhirnya Allah bukakan ketika saya belajar di Mesir, ya, ilmu nahwu, ilmu sorof itu termasuk ilmu yang alhamdulillah mudah bagi saya. Ya, karena yang penting kita memiliki kesungguhan dalam belajar. Oke, intinya ketika 6 tahun ini ya di Damora itu saya sama seperti kalian. Ya, ada proses belajar, ada hal-hal yang mungkin nggak mengenakan, ada yang mengenakan juga ada. Ya, kemudian berbagai macam hal-hal yang pernah kami dapatkan di Damora itu semua ada, sama seperti kalian. Hanya saja apa yang membedakan? Yang membedakannya itu apa? Keinginan dan tekad yang kuat. Ya. Jadi kalian ketika lulus dari Damora itu mau jadi apa? Apakah cuma mau jadi orang yang lulus Damora, dapat gelar lulusan Damora, ya, SMA-nya ijazah Damora, ya, atau lulus dari Damora kalian mendapatkan ilmu, mendapatkan semangat belajar yang tinggi dan bisa menjadi orang yang berguna di masa depan. Oke, saya belum bahas masalah kuliah ya. Kalau bahas masalah kuliah mungkin lebih panjang lagi ya. Karena saya ketika di Mesir dulu itu dididik oleh Ustaz Amri Fatmi dulu. Kalau Ustaz Amri Fatmi kan yang kemarin datang ya. Jadi kami dididik untuk bicara panjang ya. Ustaz Amri itu kalau duduk di rumah kami ya. Jadi saya dulu satu rumah sama Ustaz Amri Fatmi. Itu kalau duduk di depan itu bicara sampai 4 jam ya. Dari jam 8 malam ya itu sampai jam 12, bahkan sampai jam 1. Ya, kalau nggak kami berhenti, baru berhenti beliau. Ya, saking lamanya. Nah, kami didik seperti itu. Ya, kalau berbicara apa, sampaikan maklumat-maklumat penting, ya, dan sampaikan secara beruntun. Ya, intinya apa, kemudian solusinya apa di setiap permasalahan. Oke. Kemudian ketika saya di Damora juga, saya pernah menjabat sebagai ketua bahasa. Ya. Mungkin Ustaz Rafiq tahu ya bagaimana, karena kami sama-sama satu angkatan. Ya, Ustaz Daud juga, beliau dulu wali kelas kami, sama seperti kalian ya. Ustaz Daud jadi wali kelas kami 3 tahun juga sama. Ya, jadi ketika dulu saya menjabat sebagai bahasa, ya, saya di situ banyak belajar juga bagaimana mendidik orang, bagaimana cara menyatukan orang. Ya, Damora dulunya, ya, bahasa pada masa itu masih kurang sekali. Alhamdulillah saya mendapatkan beberapa partner dalam menjalankan bahasa. Ada Ustaz Ilham Azrul ya, kemudian ada Aslafati, Muhammad Aslafati ya. Beliau lagi Al-Azhar, sekarang sudah selesai. Kemudian ada yang sudah meninggal ya, rahimahullah, Muhammad Afzal ya, sudah meninggal beliau, itu juga termasuk yang partner. Kemudian satu lagi ada Ustaz Haikal, Muhammad Haikal. Ya. Oke, jadi kami berlima ini ya, itu membangun bahasa dari nol lagi di Damora. Bagaimana caranya agar santri-santri itu mau berbicara bahasa Arab? Ya, kami buat berbagai macam cara. Ya, kami berumbuk setiap malamnya. Kami pikirkan bagaimana caranya agar santri-santri itu mau berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Walaupun yang jalan cuma bahasa Arab, tapi nggak apa-apa. Yang penting mau berbahasa asing aja. Ya, maka setiap malam kami berumbuk sama teman-teman kami ini berlima. Ya, kami buat berbagai sistem-sistem yang ada di Damora. Kami ubah beberapa itu, kami jadikan sistem yang mengikat mereka untuk tetap berbahasa bahasa Arab ya. Ya, bahkan untuk anak-anak kelas 1 MTS ya, pada masa itu siapa kelas 1 MTS itu angkatan Hibban Bashar, kalau kenal ya, Hibban Bashar dan sebagainya. Itu angkatan mereka, itu kami paksakan baru masuk dayah mereka, baru kelas 1 itu kami paksakan untuk bahasa Arab ya. Tapi alhamdulillah berjalan. Walaupun seminggu pertama atau 2 minggu pertama itu mereka masih susah. Tapi sudah sebulan ya, ketika udah lewat sebulan itu alhamdulillah semuanya udah berbahasa Arab ya. Mereka nggak berani lagi untuk berbicara bahasa Indonesia atau bahasa Aceh di luar ya. Jadi itu di situ kami belajar juga bagaimana cara mendidik orang, bagaimana cara menyatukan orang ya.
yang susah diajak untuk berkompromi, ya. Kemudian kami ajak untuk berkompromi sama kami dan lain sebagainya. Ya, di situ kami belajar. Ya, jadi Damora ini alhamdulillah sangat banyak sekali mengajarkan saya tentang berbagai hal. Ya, dari belajar ya untuk diri sendiri dan mengajarkan orang lain. Ya, kurang lebih inilah yang pengalaman saya ketika di Damora. Intinya ingin saya sampaikan bahwa ketika saya di Damora ini sama seperti kalian, nggak ada bedanya. Kita semua sama. Yang membedakan hanya satu hal, apa? Keinginan dan tekad yang kuat. Ya, kalau kalian malas-malasan, ya, kalau kalian cuman tidur-tiduran di sini aja tanpa memiliki masa depan yang kalian cita-citakan, ya, maka yakinlah ketika kalian keluar persaingan kalian akan kalah oleh persaingan yang ada di luar, ya. Oke. Kita lanjut yang ini, ya, okay. Baik, yang kedua ada satu pertanyaan. Ketika Ustaz Arif ini ketika waktu di Damar, apa yang menjadikan Ustaz Arif ini aku harus keluar negeri, itu mulai kapan dan kenapa? Oke. Bismillah. Jadi keinginan untuk belajar ke luar negeri itu sebenarnya saya sudah punya keinginan dari sejak MTS, ya. Jadi ketika satu MTS, ya, itu ada ustazah namanya ustazah Culinda, ya, Culinda, ya. S2 di Al-Azhar, S1 S2 Al-Azhar, perempuan, ya, orang perempuan. Jadi beliau dulu ngajar hadis, ya, kelas 1 MTS, ngajar hadis, ya. Saya penasaran sama ustazah itu, kok bisa ustazah itu perempuan tapi S2-nya ke Mesir gitu, ya. S1 S2 Al-Azhar Mesir. Kok bisa, ya? Ya, jadi awalnya gitu, kok bisa kayak gitu, tapi kemudian jadi motivasi bagi saya. Dan untuk S2 Al-Azhar gimana? Ya, dan S2 Al-Azhar ini termasuk S2 yang sangat berat sekali. Kenapa saya katakan berat? Ya, karena yang pertama setiap orang itu ya yang keterima S2 itu akan menghadapi ujian tamhidi. Tamhidi itu ujian semester lah ibaratnya, ya. Tapi cuma diadakan sekali setahun, ya, nggak 2 kali, ya. Dan ujiannya ada 2 kali, tamhidi awal dan tamhidi tsani, ya. Apabila setiap mahasiswa itu ada jatuh pelajaran, ada yang rosib satu pelajaran aja di tamhidi awal, itu dia harus mengulang tahun depan semua pelajaran. Ya, misalnya ada berapa pelajaran kita sekarang semester ini? 18, ya. Ada 18. 17 lulus, dapat 100 misalnya, mumtaz. Tapi ada satu pelajaran rosib. Tahun depan ente harus mengulang semuanya. 18 itu ulang lagi. Itu di Al-Azhar, ya. Untuk hafalannya juga, kalau untuk yang ajnabi atau wafidin, ya. Wafidin itu untuk orang asing. Paling 10 juz itu enggak terlalu banyak ya, tapi 10 juz ya, seingat saya, ya. Harus kuat. Nanti akan dites, itu tesnya seperti tes ini, wawancara, ya. Jadi di depan kita dipanggil satu ruangan, itu ada 5 syekh mukri semuanya. Doktor semua. Doktor mukri, Ustaz. Mukri, ya. Sampai ke apapun. Punya kiroah, ya. Punya sanad dan sebagainya. 5 orang, kita berdiri sendiri di sini. Kita tanya, satu tanya, ya syabab, iqra' hada min qaulihi ta'ala. Baca. Nah, terus nanti syekh yang kedua timpali. Dia bilang, la, khata'. Kita nggak tahu mana khata'nya, padahal betul. Bisa jadi salah tajwidnya, atau salah di qiraahnya. Dikira kadang qiraah, bi'ai qiraah taqra', Warsh. Nah, dia ada heran kadang gitu, ya. Jadi seperti itu, saking sulitnya Al-Azhar S2, ya. Belum lagi masa penulisannya, nulis tesis, ya. Nulis tesis itu umumnya, ya, minimal orang selesai itu 4 tahun, minimal. Ya, ditambah dengan tamhidi sani awal wa tsani 2 tahun, itu minimal sekali 6 atau 5 tahun itu baru orang lulus S2 Al-Azhar, ya. Tapi umumnya orang lebih pada 6 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang bahkan sampai 10 tahun ada, ya. Quraish Shihab, tahu Quraish Shihab? Pakar tafsir Indonesia, ya. Quraish Shihab itu, ya, ayahnya Najwa Shihab, ya. Itu Quraish Shihab itu, bayangkan saking cerdasnya beliau, ya. Jenius itu, bukan cerdas lagi, jenius, ya. Dalam masalah tafsir itu, kita tafsir itu udah beliau hafal itu, beberapa di luar kepala, ya. Itu beliau lulus S2 Al-Azhar 5 tahun, 5 tahun kayak beliau, ya. Padahal kalau hari ini kita ke Al-Azhar itu, kita sebutkan nama Quraish Shihab, ya, hampir semua orang tuh tahu, ulama-ulama sana. Quraish Shihab ulama kabir, kata beliau, ya, ulama tafsir Indonesia, ya, salah satu ulama tafsir Indonesia besar, ya, sebegitu beratnya. Dan Ustazah Culinda ini, ya, yang tadi saya sebutkan itu selesai S2 hadis lagi, ya, hadis ibaratnya, ya, paling berat di antara yang paling berat,
Ya, kenapa? Karena di sana diujikan hadis-hadisnya, hadis ahkam, hafalan hadis itu diujikan. Ya, belum lagi ditanya hukum-hukum hadisnya, ilalnya, kenapa hadisnya dhaif, disebutkan. Ya, ujiannya kayak tadi 5 orang ditanya hukum hadisnya kenapa dhaif dan sebagainya. Ya, berat sekali. Ya, beliau bisa. Ya, dari situ saya sudah mulai termotivasi. Kemudian ketika kelas 2 ada Ustadz Muhammad Ridho misalnya. Muhammad Ridho juga baru pulang dari Mesir, ya. Beliau juga sering kasih motivasi ke kami. Ya, belajar ke Mesir, belajar keluar, bagaimana cerita beliau pengalamannya ketika di Mesir dulu. Ya, semakin bertambah keinginan saya untuk belajar keluar. Ya. Ketika satu aliyah, ya. Saya dapati ada Ustadz 2 aliyah, ya. 2 aliyah itu ada Ustadz Ridwan dulu, ya, dulu di sini juga. Ya, beliau juga semakin menambah semangat saya, ya. Bahkan saya disuruh adik ke Mesir aja, ya, dulu. Ya. Kemudian baru selesai saya di sini ada Ustadz Mulyadi, ya, rahimahullah, ya. Dan ustaz lainnya. Intinya belajar ke Mesir atau belajar ke luar negeri, ya, khususnya Mesir bagi saya, ya. Itu ada keinginan ini semakin kuat itu ketika saya aliyah. Maka ketika saya kelas 1 aliyah, ya, itu saya sudah mulai mempersiapkan untuk belajar ke jurusan-jurusan agama. Ya, misalnya dulu saya pernah ada keinginan ke Ar-Rayah dulu, ya, sebelum ke Mesir, ke Ar-Rayah. Niat saya kenapa ke Ar-Rayah? Untuk memperbaiki bahasa saya, untuk semakin memperkuat bahasa Arab saya. Tujuannya apa? Ketika selesai Ar-Rayah, saya bisa melanjutkan pendidikan saya ke luar negeri. Akan tetapi qadarullah ketika saya lulus, ya, Allah memberikan saya nikmat langsung lulus ke Al-Azhar, dan saya qadarullah harus terpaksa harus ambil itu juga. Ya. Jadi saya pada lulus, ketika saya lulus dari Damora, itu saya lulus ke 2 tempat, ya, Ar-Rayah dan Al-Azhar Mesir, ya. Dan saya mengambil Al-Azhar Mesir, ya, karena ada beberapa hal saya mengambil Al-Azhar Mesir. Di antaranya karena posisi Al-Azhar pada masa itu yang sangat besar sekali, ya. Dan pada masa itu juga mereka sudah membuka yang namanya Ma'had Lughah, ya. Jadi seperti kelas persiapan bahasa, ya. Selama berapa bulan itu kurang lebih perjalanan saya ketika menuntut ilmu dan keinginan saya untuk belajar ke luar negeri. Ketika di Azhar itu, terus kita ke Madinahnya itu di mana? Tesnya di Azhar atau di mana? Sebenarnya ini kisah sendiri, ya, kisah pribadi gitu, ya. Jadi kisah tersendiri. Saya kan tadi baru cerita tentang perjalanan saya selama di Damora, ya. Maka saya ceritakan selesai dari Damora itu ada pertolongan yang sangat menyenangkan, ya, bagi mereka yang sungguh-sungguh ketika di Damora. Kenapa saya katakan begitu? Ya, karena orang yang malas-malasan di Damora, ya, yang nggak punya niat, tekad yang kuat, ketika lulus mereka seperti kelabakan, nggak tahu kemana, kalang kabut, ya, nggak tahu kemana. Ya. Itu ada maksudnya kita pertama contoh-contoh hal yang sangat terakhir dan benar-benar seperti itu. Ya. Bagaimana cara di mana? Oke, ini saya kalau bicara tentang angkatan saya, ya, kurang lebih ada 40%, ya, 40% dari teman-teman saya yang dulunya itu malas-malasan, ya. Mereka sholatnya malas, ya, sekolah malas. Nah, ini jujur, ya, ini bukti, ya, bisa bukti nyata. Bisa antum tanyakan sama Ustaz Rafiq yang kami satu angkatan juga, bagaimana kejadian atau peristiwa yang mereka alami ketika di Damora dulu. Apa aja perbuatan mereka, kemana aja mereka, ya. Sekarang, ya, kebanyakan mereka, 40% dari mereka, ya, 40% dari teman-teman saya, bukan dari mereka, ya. Dan itu semua mereka, maksudnya, ya. Mereka yang tidak punya tujuan, arah yang jelas ketika di Damora. Itu nggak punya lagi, nggak tahu kemana mereka mau hidup, ya. Ada yang sekarang udah masuk kuliah, tiba-tiba keluar, masuk kuliah lagi, keluar lagi. Ada kayak gitu, nggak tahu kenapa. Karena memang Damora dulu kayak gitu, malas dia belajar. Jadi ketika kuliah pun gitu, ada tugas, ya, ada ini, ada makalah. Ketika ada buat tugas, kemudian disuruh revisi lagi sama dosen. Jadi malas, nggak mau. Karena kehidupan dulu santai, maunya enak-enak aja. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia keluar masuk. Sekarang nggak tahu lagi entah kemana. Ada yang kerjanya sekarang cuma main bola, ada yang kerjanya sekarang cuma di bengkel sekarang. Ada yang cari-cari kerjaan tapi bermodalkan dengan ijazah SMA aja, ya. Kalian di sini bersyukur karena ijazah kalian di sini diakui gitu, ijazah Damora, ya. Jadi dia lamar ke Telkom, ada yang lamar ke PLN, ya, dengan ijazah SMA. Kenapa? Kuliahnya nggak lanjut, nggak selesai dia, nggak bisa lanjut. Kenapa? Nggak cocok, nggak tahan dia dengan keadaan sistem yang ada di kuliah, ya. Yang kalian pikirkan bahwasanya perkuliahan itu lebih enak daripada sekolah, enggak, beda. Kuliah itu lebih berat, ya.
Kenapa? Kalian nanti harus banyak aktivitasnya, lebih banyak ke kalian. Kalau di Damora kalian cuman ke kelas, datang, mendengarkan, kemudian pulang, udah selesai gitu, ya. Kurang lebih gitu. Kalau ada PR mungkin tulis PR, ya. Dan saya rasa pun nggak banyak. Kalau di kuliah kalian nggak kayak gitu. Ketika satu pelajaran, satu dosen, ya, hari ini kalian pertemuan itu dikasih tugas, tolong buat makalah ini tentang ini. Minggu depan kumpulkan, ya. Nanti besok dosen lain buat makalah ini, minggu depan kumpulkan. Bisa jadi dalam seminggu itu ada 7 makalah harus kita buat, ya, harus kita kerjakan. Nggak bisa kita kopas sebagainya. Bisa kopas, tapi nanti disuruh revisi lagi pasti. Datang lagi. Itu saya tanyakan sama teman-teman saya yang udah kuliah, yang kuliah di sini, ya. Nanti ketika mereka datang ke kampus, ya, ditanya sama dosennya, kamu ambil ini dari mana? Revisi. Nah, revisi ulang, minggu depan tulis lagi. Gitu terus, ya. Kalau orang yang nggak terbiasa dengan sistem perkuliahan atau sistem belajar seperti yang formal gitu, ya, itu mereka akan susah, akan kesulitan karena nggak terbiasa. Ya, ujung-ujungnya apa? Keluar kuliah, ya. Artinya apa? DDO, sebagian ada yang DO, sebagian ada yang keluar. Kemudian cari kerjaan. Kerjaan bermodalkan dengan apa? Yang mau ijazah SMA. Nah, itu maksud saya, ya. Jadi kerjaan sekarang, ya. Ya, jadi apa istilahnya, persaingan hari ini dunia kerjaan itu semakin berat, ya. Saya bukan bilang bahwasanya ijazah SMA nggak terima lagi, diterima, ya. Tapi saingannya semakin berat, ya. Ijazah kita memang diakui, tapi di Banda Aceh di sana, untuk Aceh, ya, sekelas Aceh, itu ada SMA yang lebih hebat lagi, ya. Jadi kita ini masih lingkup yang kecil sebenarnya, ya, belum. Oke, ini TK saya, ya. Ketika saya masih TK dulu, ya, mungkin tahu semua, ya. Di jalan ke arah Kodim, ya. Ya. Ini TK ini sekarang. Ini SD saya, ya. SD 3. Ya. SD 3 Lusmawe. Oke. Ya, ini di Damora ketika saya, ya, mengenyam pendidikan MTS dan MA, ya. Oke, ini Al-Azhar, ya. Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Mesir, ya. Yang biru itu tempat pelatihan bahasa dulu kami, ya. Sedangkan itu Masjid Az-Zahra, di belakang itu ada kampusnya, ya, gedung-gedung perkuliahannya. Ini Al-Azhar di Mesir. Oke, ini Universitas Islam Madinah yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah, ya. Ini tempat yang terakhir saya belajar di sini dan saya menghabiskan pendidikan saya S1 di sini, ya. Oke. Ya, ini jadi ketika saya di Damora, ini kita mulai, ya, ketika saya masih di Damora, ya, ini kami anggota bahasa 5 orang, ya. Yang paling ujung sana Haikal namanya. Kemudian yang sebelahnya itu udah meninggal beliau, rahimahullah, Muhammad Afzal. Ya, di tengah itu saya, di sebelah saya yang pakai blazer itu Ustadz Ilham Azinun, ya, sekarang udah punya yayasan. Di sebelahnya itu Ustadz Aslaf Fatih. Ya, Aslaf Fatih ini beliau juga melanjutkan pendidikan di Al-Azhar. Ya, udah selesai anggota bahasa dulu, 5 kami. 5, tapi alhamdulillah bisa mengkoordinir, ya, bahasa di Damora dulu, walaupun sedikit tapi alhamdulillah jalan. Yang meninggalnya kuliah di Jogja. Ya, jadi Muhammad Ilham, Muhammad Afzal itu beliau meninggal di Yogyakarta ketika sedang belajar juga di UIN Yogyakarta, ya. Nah, itu masuk teman kami, jadi 5 ini sangat akrab sekali, ya. Jadi ketika beliau meninggal itu sangat memukul sekali. Oke. Ya, jadi dulu kami ada kegiatan namanya DLC, ya. Itu salah satu program bahasa yang diperakasai oleh Ustaz Anis, namanya Anis Jawahar DLC, ya, Damora Language Club. Ya, bekerja sama dengan anggota bahasa. Ya, itu salah satunya untuk apa? Meningkatkan skill alumni Damora dari segi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini diajarkan. Ya, itu jadi ada Muhammad Tariq di situ, ada Wahyu Wahidin, ada saya, dan di ujung itu ada Ustaz Ilham. Wahyu. Ya, Wahyu Wahidin. Nah, ini sekarang jadi manajer kalau salah di pabrik. Di Cek Kiri. Ya. Jurusan kimia kan? Kimia, ya. Teknik kimia. Ada beberapa yang lomba-lomba yang masuk. Jadi program dayah, ya. Jadi kami buat gini, tujuannya apa? Pramuka. Pakar pramuka. Pakar pramuka, ya, Wahyu. Pramuka dengan orangnya. Iya, iya. Oke, kita lanjutkan lagi.
Oke, ini Baitul Hufaz pada masa saya ya. Jadi mungkin ada yang kenal pasti ya. Ya, ada berapa? Ada Ustaz Teguh Ridho di situ, ada Ustaz Rizal, ada Ustaz Hamdun ya. Ada juga Ustaz Fakurazi. Ustaz Fakurazi ini sekarang lagi melanjutkan S2-nya di Mesir. Ya, udah nggak di sini lagi tapi dia udah tinggal ya, itu semua anggota Baitul Hufaz pada masa dulu ya, angkatan kedua. Jadi ini ya kurang lebih. Ya, mungkin ada yang kalian kenal, mungkin kakak kelas kalian yang ketika kalian kelas 1 MTS ya, itu mereka waktu kecil-kecilnya. Ya, ini ketika kami kunjungan dulu ke Darut Tahfiz Al-Ikhlas di Ajun di Banda Aceh. Ya, kami dulu mengadakan yang namanya apa? Rihlah Baitul Hufaz ya. Alhamdulillah. Ya, ini kegiatan Baitul Hufaz dulu ya, pas awal-awal ya, ada videonya. Ya, ini kurang lebih kegiatan Baitul Hufaz dulu ya. Sekarang saya nggak tahu gimana, tapi dulu masih sangat sedikit sekali. Bisa dilihat berapa orang cuman. Dan dulu cuma kami setoran cuman ke satu ustadz dulu, ya, ke Ustadz Teguh Ridho. Kemudian baru ada Ustadz Fakurazi. Ini angkatan kami ya, angkatan 2016 ya, lulusan Damora ya. Ini teman-teman kami ya. Saya katakan tadi ya, di situ ada Ustaz Rafiq, ada saya dan sebagainya. Malam terakhirnya? Iya, malam terakhir ya. Ya, ini ketika saya lulus dari Damora ya. Bukan ketika lulus, ketika saya kelas 4 ya. Saya dulu pernah ikut daurah Quran dulu di Bogor sama Ustaz Hamdun. Ya, ini tempat daurahnya dulu di Villa Buana ya, Villa Buana di Bogor, dekat dengan Curug 7 ya. Oke, ini tempatnya. Ya, ini kami dulu ya. Nggak ada foto saya tapi dulu ini. Ya, dulu sekali. Udah lama sekali ini. Jadi itu di belakang itu yang pakai baju oranye ya, itu Ustadz Syauki Mahfud ya, itu termasuk yang luar biasa juga ya, termasuk bintang di kelasnya juga. Itu angkatannya di atas saya, angkatan pertama, angkatan Ustadz Rusba ya. Ya, ini ketika saya lulus dari Damora ya. Tadi saya katakan saya tempat tes beberapa kampus ya. Di antaranya Aroyah ya, tesnya itu di Damora, kemudian Mesir, itu tesnya di Banda Aceh di UIN Arangili. Yang ketiga itu ada ikut namanya wawancara atau muqabalah Madinah ya, itu datang syekh-syekhnya ya, kami ikut muqabalahnya dan ikut pendidikannya atau belajarnya selama kurang lebih daurah ya, kami namai kurang lebih ada 2 pekan ya. Jadi tempatnya itu ketika itu di Palembang ya, di Saka 3 ya, PPRU, pesantren PPRU Saka 3, nggak di Palembang sih, tapi bisa kita bilang di Palembang lah ya. Ini nama pesantrennya ya. Ini ruang kelasnya dulu ya, kami gunakan untuk belajar bersama para masyaikh, dan di sini juga kami ikut muqabalah ya, atau wawancara ya, wawancara untuk seleksi ke Universitas Islam Madinah. Ya, ini kelasnya ya, kelas tempat kami belajar ya. Itu ada bannernya ya. Ya, ini kelas belajarnya, ruang kelasnya. Ya, jadi kami semua di sini belajar ya, depan syekh ya, memberikan pelajaran tentang agama. Semuanya pakai bahasa Arab. Ya, ini juga pertama sekalinya ya, pada masa itu pertama sekalinya saya belajar full bahasa Arab semuanya. Ya, mungkin kalau hidayah kita masih ada mungkin yang sesekali pakai bahasa Indonesia dan sebagainya ya, pada masa kami. Tapi di sini semuanya full bahasa Arab. Kenapa? Karena syekh yang langsung belajar. Dan ini pengalaman saya sangat berharga sekali ya, langsung belajar sama syekh yang fasih berbicara bahasa Arab. Ya, di sini. Oke, sudah selesai. Ya, kita lanjut. Ini ketika awal kami dibawa ke Al-Azhar. Jadi karena kami awal masuk Al-Azhar, jadi kami harus masuki yang namanya i'dad lughah atau ma'had lughah, persiapan bahasa, kelas persiapan bahasa. Ya, ini kami mahasiswa Aceh yang akan memasuki kelas persiapan bahasa. Ya.
Ya, ini acara makan-makan ya. Kami makan full di sana. Salah satu makanan khas di Mesir. Ya, ini kami di Mesir juga masak-masak dan sebagainya. Jadi ketika kalian di sini makannya udah ada di dapur sebagainya. Ya, ketika kalian nanti hidup di kuliah itu, kalian harus siap untuk mandiri. Di antaranya yaitu memasak sendiri, ya. Kalau kalian beli makan di luar itu bisa, tapi uang ya, kebutuhan finansial yang sangat kurang sekali. Jadi di antara kami masak ya. Ini masakan-masakan yang kami masak bersama mahasiswa lainnya. Ya, angkatan saya juga di tengah ada Ustadz Torik Syafiq ya, adik kelas saya. Kemudian ada Aslah Fatih tadi yang anggota bahasa saya ya. Kemudian sebelahnya ada Ustadz Didik Nasrullah ya, angkatan saya juga. Ini mereka sampai saat ini masih di Mesir ya. Sebagian ada yang akan melanjutkan S2, sebagian akan ada yang pulang. Ya, ini Ustaz Ilham Al-Fatan ya, yang tadi disebutkan ya, yang sangat istilahnya konsisten dalam mencari ilmu ya, luar biasa beliau. Ini ketika mereka awal nyampe ya, termasuk kami juga membimbing, kami bawa ke taman dan lain sebagainya. Untuk nasihat saya ya, wasiat serta nasihat. Jadi kata Ibnu Malik ya, apabila seorang hendak meninggalkan satu majelis atau berpisah dari seorang, adalah dia wasiat. Ya. Wasiat itu nggak mesti berupa harta, tapi berupa nasihat juga bisa. Oke, nasihat saya dan wasiat saya itu teman-teman kalian, adik kelas kalian. Pertama sekali adalah perbarui niat kalian setiap saat. Kalian mau jadi apa? Harus punya niat yang jelas, visi yang jelas. Kalian lulus dari Damora itu mau jadi apa? Kalian mau kemana? Kalian mau jadi apa dan kalian mau kemana? Dan apa yang sebenarnya kalau bisa kalian pikirkan juga, dan apa yang akan kalian kerjakan setelah kalian menggapai cita-cita kalian atau apa yang kalian impikan. Kenapa saya katakan begini? Karena ya, ketika kalian selesai dari Damora dan hidup di luar ya, yang sangat mempengaruhi hidup kalian yaitu apa? Niat kalian, hati kalian. Sekarang di luar berbeda sama yang ada di Damora. Ketika kalian hidup di Damora, kalian masih melihat orang yang rajin sholat. Walaupun kalian kadang masih nggak sholat, tapi masih ada teman yang rajin sholat, atau minimal ada ustaz yang ajak sholat. Masih banyak orang yang nyuruh kalian sholat. Bersyukur sebenarnya. Kenapa? Ketika kalian keluar nanti, ya, nggak akan ada lagi orang yang memerintahkan kalian sholat, dan bahkan yang bisa saya katakan bahkan nggak ada lagi orang yang bisa kalian jadikan patokan atau pedoman untuk kalian lihat kebaikannya sehari-hari. Ini fakta. Ya. Saya melihat perubahan yang sangat drastis. Buktinya apa? Ya, sholat yang awalnya dulunya dia itu termasuk yang rajin, mula-mulanya dia udah malas, udah tinggal-tinggal. Pertama sholatnya mungkin udah ditunda-tunda. Misalnya sholat zuhur jam 1, dia tunda jam 2. Itu awal mulanya. Sampai akhirnya ya, ketika saya ketemu ya, jangankan sholat ya. Untuk masalah-masalah ibadah lainnya itu nggak tahu ya. Untuk kita tanya bagaimana masalah ini, masalah ibadah ini dia nggak tahu lagi. Ya. Sholatnya nggak pasti tinggal. Ya. Jangan dikerjakan lagi. Ketika saya tanya dia masih main. Udah sholat. Jawabannya bentar lagi. Dengan enak-enak dia bentar lagi. Kenapa? Karena temannya udah nggak ada lagi yang mengajak dia sholat. Nggak ada lagi teman dia yang menjadi teman dia untuk sholat. بالقرآن نورا للناس وتبيانا